Kalau dari bawah sampai atas kurang lebih sekitar 60 cm. Kita akan lihat. Gampang. Itu adalah gigi satu untuk membajak yang paling lambat untuk membongkar tanah. Dan kecepatan roda di depan di gigi satu. Gas sedikit naikkan. Kita bekerja. Nah, ini nggak usah khawatir. Ini masih efektif digunakan. Ya, kita akan bongkar semua lahan tanah ini sampai ke gulma-gulma tanah. Mantap. Halo Sobat Teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Video kali ini saya akan mereview produk traktor 4 roda mini FTI 2010DE. Bukan yang ini, karena ini adalah generasi yang pertama. Kita akan review yang sebelah sana. Ini dia, FTI 2010DE generasi ketiga. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dulu dan bagikan video ini. Oke, sekarang kita akan lanjut. Ini adalah FTI 2010DE, traktor 4 roda mini dari Firman Indonesia, yang generasi ketiga. Sama atau tidak dengan generasi pertama? Sama, tapi beda. Apa aja perbedaannya? Ikuti terus. Saya akan mereview produk ini di ladang langsung, ya. Nanti sambil ke sana, saya akan membawa FTI ini dengan menggunakan trailer yang berisikan implemen-implemen yang dibutuhkan pada saat saya review. Trailer ini dibuat sendiri, modifan yang akan kita konekkan ke sini, ke bagian belakang FTI. Dan kita akan langsung aja ke ladang. Ayo, kita langsung ke lokasi. FTI 2010DE ini yang Gen 3, dia memiliki sistem transmisi yang berbeda. Saya akan jelaskan lebih detail nanti di sana. Tapi pada saat teman-teman melakukan transportasi seperti ini, sistem ini membantu sekali. Sistem ini membantu sekali karena dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, jadi nggak lambat gitu ya. Ini saya pakai gigi 2, sekarang saya akan pakai gigi 3. Saya berjalan lebih cepat. Terus gimana kalau kita ketemu tanjakan seperti ini? Kita kurang lebih 30 derajat. Apakah bisa? Enggak, mudah sekali. Karena ini dilengkapi dengan sistem transmisi 4WD, poros depan dan poros belakang ini berputar semuanya. Dan apabila kalau misalkan ini kita harus berhenti di tengah-tengah tanjakan ini, nggak usah khawatir teman-teman. Ini ada sistem rem yang cukup aman pada saat digunakan, gitu ya. Ya, tanjakan seperti ini dengan membawa barang-barang yang banyak seperti ini cukup aman. Oke. Selain itu, sistem rem dengan sistem kopling ini sudah ada fitur safety, di mana pada saat kita menginjak rem, kopling ini otomatis tidak bisa terinjak. Ada fitur safety-nya seperti ini, ya. Itu nanti saya akan jelaskan di sana. Oke, sekarang kita langsung ke lapangan. Jadi teman-teman, dengan fitur ini kita bisa membawa barang-barang tanpa kelelahan. Barang-barang ini banyak, ada rotary, ada iron wheel, ada implemen banyak sekali yang kalau kita bawa itu cukup berat, gitu ya. Nah, ini mudah, tinggal pakai trailer dan kita langsung ke lapangan.
lagi, kalau kita ketemu kondisi jalan yang licin seperti ini, nggak usah khawatir karena semua corona ini berputar. Jadi menjaga semua traksi pada saat kondisi di jalan-jalan basah seperti ini. Jadi teman-teman, di sini juga ada fitur untuk meletakkan air minum. Jadi pada saat teman-teman kerja ataupun yang seperti ini, haus tinggal minum. Mantap. Oke, karena ini panas, saya pakai topi andalan. Sekarang kita akan langsung bahas FTI 2010DE ini Gen 3. Latar belakang dari FTI 2010DE Gen 3 yang ini itu memang berbeda seperti yang generasi pertama ataupun generasi kedua. Kalau generasi pertama saya sudah mereviewnya dengan lengkap, videonya di sini. Traktor ini dibekali mesin penggerak dengan mesin diesel bertenaga 10 HP dengan torsi yang sangat besar. Dan juga mesin ini dilengkapi dengan sistem penyalaan elektrik. Mesin ini efektifnya di mana? Oke, mesin ini efektifnya di lahan yang datar dan sangat luas. Dan generasi kedua juga sama. Saya sudah review lengkap videonya di sini. Dan yang paling menyolok itu adalah pada sistem transmisi. Jadi sistem transmisi pada FTI 2010DE 2 generasi kedua ini berbeda dengan yang generasi pertama atau yang sebelumnya. Yang membedakan adalah kalau yang sebelumnya itu ada gigi 1 netral dan gigi 2. Kalau ini gigi satunya ini dirubah menjadi gigi jalan atau 4-wheel drive. Ada ini dijual terpisah juga. Ini adalah rotary force steering blade. Dan kali ini generasi yang ketiga. Oke, yang tadi saya bilang di awal, latar belakangnya apa? Karena banyak sekali permintaan dari petani di seluruh Indonesia, petani sawah, ladang, dan juga lain-lain, itu supaya bisa kerja lebih efektif. Dan juga kami, Firma Indonesia, memiliki Departemen Research and Development yang terus mengembangkan produk-produk Firma Indonesia, khususnya traktor 4 roda mini ini. Karena kalau kita lihat di lapangan, ini sangat membantu sekali di lapangan, di sawah, maupun di ladang. Petani-petani di Indonesia, seluruh Indonesia itu sangat membantu karena ini penggunaannya sangat nyaman dan juga tidak lelah gitu. Karena bisa diduduki, bekerja dengan efektif, dan juga cepat gitu. Nah, makanya kita mengembangkan produk ini secara signifikan generasi kedua dan generasi ketiga yang saat ini. Oke, saya akan bahas videonya, video tentang perbedaan antara generasi ketiga dan generasi pertama. Kurang lebih cuplikannya seperti ini. Selanjutnya ke bagian bawah, ban. Ini ada sedikit perbedaan, di mana roda depan dia tidak independen atau poros roda berputar yang Gen 3. Jadi yang Gen 3 ini dia memiliki sistem transmisi 4WD. Roda depan ini mengikuti poros, artinya pada saat poros roda berputar, roda ikut berputar. Nah, ini yang teman-teman nggak tahu mungkin ya. Yang Gen pertama, poros roda berputar, ban ini tidak ikut berputar karena sistemnya 2WD. Kemudian ada small iron wheel yang dipakai di samping iron wheel untuk di sawah dangkal. Itu yang include dari Gen 1. Gen 3 nggak cuma itu. Kita lihat gigi satunya saja ini sudah besar dibanding yang Gen pertama. Saya sudah selesai dengan area yang saya miliki, dan yang Gen 1 masih belum selesai. Dan di video kali ini saya akan membahas secara detail khusus FTI 2010DE ini. Jadi bukan membandingkan gitu. Oke, langsung aja kita akan berbicara spesifikasi. Chapter pertama, spesifikasi. Kalau kita bicara spesifikasi, traktor ini dibekali oleh mesin penggerak diesel. Sama seperti generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Mesin penggerak sendiri ini tidak begitu banyak mengalami perubahan. Ya, kalau saya bilang ini memang tidak begitu banyak dan sama gitu ya. Memiliki mesin diesel bertenaga 10 HP dengan torsi yang sangat-sangat besar dan kuat sekali. Begitu. Oke. Kemudian untuk spesifikasi selanjutnya adalah lebar bajak dan kedalaman bajak. Lebar dan kedalaman bajak itu juga sama seperti FTI 2010DE yang versi 1 ataupun 2. Yang generasi ketiga ini memang ada sedikit perbedaan.
pada saat teman-teman membajak, ini pembajakannya lebih lebar dibanding dengan yang generasi pertama atau Gen 2. Saya sebutnya Gen 1 atau Gen 2 lah ya. Nah, itu dengan menggunakan rotari yang dijual terpisah gitu. Kalau rotari yang sudah include atau sudah dalam satu paket adalah seperti ini. Ya, rotari anti wind blade yang dapat bekerja di ladang seperti ini, yang banyak gulmanya, itu sudah aman sekali. Begitu. Oke, kemudian secara spesifikasi selanjutnya yang lain-lain itu sepertinya sama. Cuman ada perbedaan pada sistem transmisi yang sangat signifikan. Berbeda sekali dengan sistem transmisi Gen 1 ataupun dengan Gen 2. Begitu. Oke, sebelum masuk ke sana, setelah mesin saya akan coba bahas tentang desain dulu deh ya. Saya akan bahas desain, setelah itu baru masuk ke transmisi. Kalau kita bahas terdesain, sebenarnya desainnya itu secara look, secara penampilan, kalau teman-teman lihat sepintas ya, yang tadi saya video di awal, itu hampir sama ya. Tidak begitu banyak perubahan. Tapi di sini desain dan komponen penting itu di-upgrade teman-teman. Oke, kita lihat dari depan sampai ke belakang. Dari depan sendiri, sebenarnya ada dua versi teman-teman. Untuk yang versi yang saya ini tidak ada engine covernya. Ada lagi nanti ada engine covernya juga ya. Sebenarnya itu secara desain aja ya, secara look aja, tidak mempengaruhi performa gitu. Engine cover ya ada di sini. Kurang lebih gambar seperti ini. Ya, kayak gitu, itu tidak begitu signifikan. Tapi kalau teman-teman punya selera engine cover ya bolehlah pakai engine cover. Oke, secara desain seperti itu. Masuk ke bagian belakang sini. Nah, di sini ada jarak antara engine dan aki atau baterai. Dimana kalau kita lihat Gen 1 itu kan jaraknya cukup rapat ya. Nah, teman-teman disarankan untuk memakai lagi penghalang supaya hawa panas di mesin tidak merusak baterai. Kalau ini sudah aman sekali gitu ya. Nah, jarak ini juga mempengaruhi dari sistem transmisi gearbox-nya. Ya, berbeda gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di chapter gearbox gitu ya, atau transmisi. Oke, kemudian ke belakang sini, setir sama, tidak ada perbedaan. Kalau di sini tadi saya lihat ada untuk naruh botol. Oke, itu minor lah ya. Kemudian ke belakang sini, di sini ada peningkatan untuk kenyamanan. Oke, kalau yang sebelumnya itu kan pakai besi ya, besi bulat seperti ini. Kalau ini Gen 2 dan Gen 3 ini sudah pakai kursi yang empuk. Wah, nyaman sekali nih, enak. Jadi ada senderan seperti ini, teman-teman bisa bekerja dengan santai. Dan juga diaturnya gampang. Kalau yang Gen 1 ini kan dia harus dibuka dulu di bawahnya penguncinya. Ini gampang, tinggal di ke depan, ke belakang. Nah, kalau saya kurang lebih tinggi 180, 170-an 9. Pasnya segini. Oh, enggak. Ya, pasnya segini. Jadi faktor ergonomis itu sangat dipertimbangkan juga. Karena faktor ergonomis, kalau teman-teman memakainya ini tidak begitu nyaman, justru badan teman-teman itu merasa lebih lelah gitu. Kalau ini enak, bisa dimajukan. Nah, faktor ergonomis seperti jarak antara setir dengan lengan ini tidak begitu jauh, karena teman-teman harus pada saat bermanuver itu harus ada haluan seperti ini. Nah, kalau misalkan ada jarak jauh dan nggak bisa disetting, itu ya ergonomisnya kurang begitu nyaman nih. Jauh seperti ini nggak enak gitu ya. Jadi ini faktor ergonomis itu sangat kami pertimbangkan untuk teman-teman bisa nyaman digunakan seperti ini. Oke, dan perbedaan selanjutnya ini ada di sini nih. Ada sistem rangka dari tempat duduknya lebih kokoh. Oke, lebih kokoh dan sistem desainnya. Nah, oke, di belakang sini ada handle belakang. Handle belakang ini yang berfungsi untuk teman-teman bisa bekerja menanjak atau menurun tanpa menaiki traktor ini. Nah, di sini ya, ini berbeda handle belakangnya. Di sini ada rem tangan, ini sama seperti Gen 1 Gen 2. Oke. Nah, yang berbeda lagi desainnya yaitu adalah sebenarnya ini bukan hanya desain tapi komponen yang diperhitungkan yang berkaitan dengan rasio, yaitu ban, roda depan dan roda belakang ini ukurannya sama. Oke. Ini bukan hanya sekedar desain, ukuran sama seperti ini. Dia juga yang tadi saya bilang, rasio antara gear depan dan gear belakang itu mesti sama, karena
FTI ini, FTI 2010DE Gen 3 ini memiliki sistem transmisi 4WD. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Oke, itu secara detailnya seperti itu desainnya. Selanjutnya kalau kita lihat teman-teman, ini juga peningkatan komponen penting, yaitu adalah dari segi sasis dan struktur bodi. Kalau teman-teman lihat ini nggak begitu berbeda, tapi ada perbedaan seperti kayak gini. Oke, gearbox lebih tebal, lebih kokoh, dan juga sasis ini lebih tebal dan lebih kokoh. Oke, berbeda seperti produk yang biasa-biasa. Itu udah berbeda lah. Teman-teman bisa bandingkan dengan ini. Kalau ada yang produk biasa-biasa, ini bandingkan. Ini berbeda. Oke, selanjutnya komponen lagi yang lain yang di-upgrade adalah ini. Ini dia. Sistem pengereman dan sistem kopling yang tadi saya bilang di sana. Pada saat teman-teman menginjak rem, teman-teman nggak bisa menginjak kopling setelah bersamaan. Itu karena untuk menjaga sistem ini tetap optimal. Pada saat menginjak rem dan kopling bersamaan, itu akan membuat komponen seperti gearbox dan rem itu akan cepat rusak. Kalau ini enggak. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Rem ada di pedal kanan, kopling ada di pedal kiri. Saat saya menginjak rem, oke, tuas ini akan menuju ke belakang. Ya. Ini adalah tuas rem. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, pada saat menginjak kopling, tuas ini akan menuju ke depan. Gitu. Oke. Komponen ini akan menuju ke depan. Pada saat saya menginjak rem seperti ini, lihat tuas ini, set, dia akan ke belakang. Pada saat saya menginjak kopling bersamaan, tidak bisa. Ya, karena tuas kopling ini akan menuju ke depan. Atau sebaliknya, pada saat saya menginjak kopling seperti ini, set, tuasnya ke depan, dan menginjak rem tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini adalah sistem di mana komponen ini akan menjaga teman-teman semua dari safety, dari segi mesinnya, ungu takai, dan juga dari keamanan teman-teman sendiri. Pada saat menanjak seperti itu kan, menginjak rem, kemudian berlepas berbalangan. Set. Nah, kayak gitu. Menginjak rem, berlepas berbalangan. Seperti yang tadi saya nanjak itu. Nanti saya akan praktekkan lagi di sini. Oke. Kemudian selanjutnya ada di ini footstep. Kalau yang sekarang sini sudah full pakai dengan besi. Kalau yang dulu itu, yang Gen 1 itu masih berbolong-bolong. Sebenarnya tidak ada masalah untuk segi penggunaan. Aman-aman saja. Oke. Kemudian, oh ya, dari sini. Dari panel ini kita bisa lihat ada penambahan seperti klakson. Oke, seperti klakson dan juga ini bukan timer teman-teman, ini adalah engine runtime. Kalau kita bahasa Indonesia adalah waktu engine, waktu mesin atau waktu traktor ini yang sudah bekerja. Misalkan saya sudah beli mesin ini kurang lebih sekitar 1 bulan, sudah bekerja kurang lebih berapa jam, itu kelihatan di sini. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman semua bisa tepat waktu untuk merawat. Jadi tidak asumsi kalau ini sudah ganti oli atau belum, teman-teman bisa lihat sini. Ganti oli pertama itu misalkan sekitar 50 jam pemakaian, selanjutnya 100 jam pemakaian, seperti itu harus teman-teman perhatikan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi untuk dari segi perawatan. Tapi kurang lebih seperti ini sistemnya. Sini ada lampu juga. Kemudian ada sen kanan dan sen kiri. Oke, itu sama seperti Gen 1 dan Gen 2 ya. Jadi tidak begitu banyak perbedaan. Oke, di sini ada tempat handphone, tempat untuk taruh handphone di sini. Ya, kayak gitu. Ya, ini saya sarankan memang kalau untuk menaruh handphone ini untuk berjalan saja. Kalau untuk bekerja di lahan sawah atau kayak gini, ya kalau bisa ditaruh aja gitu, atau di kantong dengan yang aman. Karena kenapa, kalau misalkan bergetar jatuh juga gitu. Jadi ini tidak begitu disarankan untuk meletakkan barang-barang berharga, tapi teman-teman ini bisa digunakan untuk ya seperti ini aja. Atau ada alat-alat lain seperti apa bisa diletakkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pembahasan ke transmisi. Sistem transmisi yang dimiliki Gen 3 ini itu sangat signifikan berbeda. Untuk menunjang teman-teman semua secara efektif bekerja di lahan dan juga secara cepat bekerja di lahan maupun bertransportasi. Kalau saya spill di awal, dengan menggunakan sistem transmisi ini, teman-teman bisa bekerja membajak hingga
4.000 meter persegi dalam waktu sejam. Ini sangat cepat sekali. Karena tim kami sudah mengembangkan produk ini dengan tenaga yang dihasilkan itu mampu bekerja seperti itu. Kalau yang sebelumnya, kalau kita lihat itu kan kurang lebih sekitar hanya 1.000 meter persegi sejam. Nah, itu memang banyak sekali tenaga yang tidak dimaksimalkan secara efisiensi. Nah, kalau ini enggak, ini semua diefisiensikan semua hingga 4.000 meter persegi dengan sistem transmisi yang baru. Oke, saya akan jelaskan sistem transmisinya. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, gearbox ini ukurannya lebih besar dan juga lebih kokoh gitu, lebih rigid gitu, lebih sangar gitu ya. Karena dia memiliki komponen yang lebih banyak dibanding dengan yang Gen 1 atau Gen 2. Di sini memiliki 3 percepatan, 1, 2, dan 3. Satu lagi gigi mundur untuk gigi depan. Oke, gigi depan ini fungsinya untuk apa? Untuk memutar rotari atau ban di depan ini dengan kecepatan yang dibutuhkan, 1, 2, atau 3. Nah, yang di belakang dia memiliki 4 percepatan ya, 1, 2, 3, dan 4 WD. Ini akan jelaskan lebih detail. Teman-teman perhatikan, tolong perhatikan. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan 4 WD. Pada saat di perjalanan untuk berjalan di aspal misalkan, atau di tanah, atau di tanah yang licin, lumpur misalkan, ini teman-teman harus gunakan 4 WD dengan menggunakan ban karet ini. Oke? Sekali lagi harus menggunakan 4 WD dengan menggunakan ban karet. Karena kenapa? Semua poros ini bergerak gitu ya, bergerak. Kalau menggunakan gigi 1 itu mundur kemudian ke atas, ini pembajakan yang paling lambat. Ini untuk pembajakan. Nah, roda belakang ini akan berjalan lambat dan roda depan itu menyesuaikan gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu ya. Nah, itu untuk bekerja di ladang yang keras yang belum sama sekali dibajak, untuk membongkar dulu. Membongkar pelan-pelan dengan torsi yang besar ini gitu. Yang tadi saya bilang di awal, pada saat teman-teman menggunakan ban karet itu tidak boleh gigi 1, gigi 2, gigi 3 karena ada perbedaan rasio ban belakang dan ban depan. Contohnya misalkan gigi depan ini menggunakan gigi 2 dan gigi belakang ini gigi 1. Ini ada perbedaan rasio. Otomatis depan ini lebih kepater ya, lebih cepat gitu, dan akan merusak roda. Itu tidak boleh, itu harus diperhatikan gitu ya. Oke, kemudian ada gigi 2. Gigi 2 ini adalah pembajakan sedang ya, yang difungsikan untuk pada saat sudah terbongkar, tanah-tanahnya sudah terbongkar dan membajak lebih cepat lagi, ini pakai gigi 2. Nah, posisi gear depan ini harus 2 atau 3 gitu ya. Jadi percuma kalau gigi 1 lagi itu tidak begitu signifikan, tapi depan ini 2 atau 3 itu lebih cepat lagi. Oke, nah itu lebih cepat, sudah terbongkar dan sudah gembur. Kemudian untuk merapikan dan lebih gembur lagi dan lebih cepat lagi, yang tadi saya bilang kurang lebih hampir 4.000 meter persegi dalam sejam, itu gunakan gigi belakang gigi 3 dan depan gigi 3. Dan fungsi itu juga bisa digunakan untuk di sawah. Oke, dan itu adalah sistem transmisi yang berbeda dengan Gen 1, Gen 2, Gen 3 agar bekerja lebih optimal dan juga lebih cepat. Saya akan langsung ke ladang, kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaan gigi. Ayo. Seperti pada Gen 1, Gen 2 ataupun yang sekarang Gen 3, untuk posisi menurun, dengan lambatnya itu punya kelebihan dia dapat membongkar tanah lebih efektif gitu ya.